Berarti ada alasan. Alasan yaitu berupa kalau Nabi marah berarti Allah marah. Ada perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah, ada perbuatan yang dilakukan manusia yang membuat Allah marah, nggak suka, sehingga Nabi marah. Kita dapat pelajaran tentang marah. Marah itu juga ada ilmunya, Bapak Ibu. Ini nanti kita arahkan masalah marah ini ke dalam rumah tangga. Rasulullah marah luar biasa, faqama ghadban. Kemudian Rasulullah berdiri marah mendengar berita itu. Ya. Marah di dalam berumah tangga itu ada ilmunya. Jangan sampai kepala rumah tangga tidak marah kepada istrinya padahal sebenarnya itu harus marah. Atau kebalikannya, jangan sampai ada seorang suami marah-marah kepada istrinya padahal waktunya itu bukan marah, seharusnya nggak dimarahi. Kebalik-balik, tidak bisa menempatkan mana sikap yang benar. Yang seharusnya suami memaklumi, ini tidak dimaklumi, tidak dimaafkan. Yang seharusnya dalam kondisi ini suami harus tidak memaklumi malah dimaklumi. Contoh begini, ini ada kisah. Ada suami istri, dan kemudian di dalam rumah tangganya istrinya bekerja, laki-lakinya juga bekerja. Nah, semua orang di kantor itu tahu bahwa istrinya yang kerja di kantor itu punya suami. Setelah itu orang-orang kantor itu, ya mungkin ya namanya fitnah wanita ya, orang-orang kantor itu godain dia. Ada yang sengaja dekat, intensif, cerita curhat melalui WhatsApp dan lain-lain, pokoknya jabrian begitu, intensif. Sampai ternyata kedua-duanya ada rasa nyaman. Diceritakno nang bojone, nang suaminya, tapi perasaannya ndak diceritakan. Aku loh di kantor itu gudoi. Suaminya ketawa, guyu mesem. Iya anjene koyoke wong-wong kantor iku sayang nang sampean. Loh, ini seharusnya marah, bukan memaklumi. Begitu. Harusnya marah. Begitu. Ini ringtone apa beneran perenjak? Ya Allah, malam-malam ada burung perenjak. Tapi ndak usah diartikan macam-macam, kok didoloi nomor perenjak piro ya. Ndak usah ya. Baik. Itu ilmu marah di dalam berumah tangga. Hadis tentang marah di dalam rumah tangga itu banyak sekali. Ada juga asar dari sahabat, ada juga hadis yang marfu kepada Nabi. Ya, Nabi tahu kapan ketika beliau cemburu, kapan ketika istrinya cemburu dimarahi, kapan ketika istrinya cemburu nggak dimarahin. Loh, ini ada ilmunya ini. Ndak kabeh-kabeh istri pokok cemburu diamui. Sama niku Dek, ngono ae ngamuk. Ngono ae cemburu, lho cek enak elek ngomong. Ya namanya tugas perempuan di dunia ini salah satu tugas terbesarnya adalah cemburu. Ndak apa-apa. Tapi seharusnya tahu kapan marah, kapan tidak. Kapan memaklumi, kapan tidak. Begitu. Ini ada sendiri babnya. Baik. Kemudian kita lanjut dalam hadis ini. Nabi marahnya sambil mengatakan, "Ayul'abu bi kitabillahi ta'ala." Apakah memang dia mempermainkan kitab Allah? Inilah di sini menunjukkan izzahnya Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu sensitif kalau Al-Qur'an dilecehkan. Padahal kalau kayak gini misalkan, kita orang awam menanggapi begini, ada orang menceraikan talak 3 sekaligus. Pelecehannya apa pelecehannya? Coba pelecehannya apa? Kalau kita orang awam, apa pelecehannya? Tapi bagi di sisi Nabi ini pelecehan. Ini memainkan Al-Qur'an ini. Begitu kan. Ini jelas mempermainkan Al-Qur'an. Kenapa begitu? Lah ada petunjuk di dalam Al-Qur'an tentang talak. Itu dia bisa-bisanya membuat-buat syariat tentang talak. Ini bahayanya.
Nabi nggak ridho kepada orang yang membuat-buat syariat. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengaku bahwa tidak ada manusia yang lebih kita cintai daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mungkin membuat-buat syariat. Nabi nggak ridho, Nabi marah. Bahkan di dalam perbedaan pendapat, apakah orang tua Rasulullah ada di surga? Panjenengan ikut pendapatnya yang mana? Orang tuanya Rasulullah tang surga apa di neraka, Bu? Neraka. Ada pendapat satu neraka. Ada yang berpendapat mengambil pendapat di surga? Angkat tangan. Loh, enggak apa-apa. Memang perbedaan pendapat, enggak masalah. Hujahnya sama-sama kuat. Coba. Orang yang berpendapat, bukan orang, ulama yang berpendapat, dan enggak masalah loh ya, pendapat ini enggak masalah. Perbedaan pendapat. Ulama yang berbeda pendapat bahwa orang tua Nabi ada di surga dengan banyak hujah yang luar biasa kuat, dengan kritik hadis bahwa yang berpendapat orang tua Nabi di neraka dikritik hadisnya. Walaupun kalau saya pribadi ikut pendapat yang di neraka, tapi kita memaklumi. Tapi salah satu pertimbangannya, kok tegon men kamu mengatakan Rasulullah, orang tua Rasulullah di neraka. Bagaimana perasaan Rasulullah? Nah, begitu ya. Oke. Sehingga memang kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbuat sesuatu, kira-kira Rasulullah sedih enggak ya aku berbuat gini? Kira-kira kalau aku berbuat seperti ini di pergaulan kehidupan saya, ketika saya makan begini, ketika begini dan begitu, sungguh tidak membanggakan hati Rasulullah. Kira-kira dilakukan enggak? Enggak dilakukan. Nah, sementara jamaah barakallahu fikum, mana mungkin kita akan membuat syariat dan itu pasti menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada kelompok yang mencela sahabat Nabi, Rasulullah nggak ridho. La tasubu ashabi, jangan mencela sahabatku. Hadis yang sahih. Nah, sementara ada orang yang sengaja lisannya yang buruk itu mencela sahabat Nabi. Nah, baik. Wa ana baina azhurikum, sementara aku ada di antara kalian, masih hidup, kok ndak tanya begitu sama saya? Sehingga ini adalah dasar. Seharusnya kalau ingin Allah ridha, kalau ingin Rasulullah ridha, Rasulullah bangga kepada kita, maka ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Apa dasar dari mengikuti Al-Quran? Yaitu perkataan Nabi, ayul abu bi kitabillah. Apakah apakah dia mempermainkan Al-Quran? Berarti ini petunjuk bagi kita agar kita mengikuti Al-Quran. Sementara dalam mengikuti sunnah adalah wa ana baina azhurikum, sementara aku di antara kalian. Bagaimana ketika Rasulullah sudah tidak ada sekarang di hadapan kita? Untuk mengamalkan hadis ini bagaimana? Bertanya kepada ulama. Ulama yang paham bagaimana memaknai Al-Quran, karena punya alatnya, punya ilmu alatnya. Ulama yang paham bagaimana makna hadis, apa makna dari hadis ini, ulama paham itu. Ulama mengetahui itu dari mana? Dari gurunya para ulama juga, sampai kemudian dari gurunya sampai kepada Nabi SAW. Begitu. Ini adab. Ini betul-betul menjadi adab. Berarti kita tidak boleh membiarkan kebodohan kita, dan kemudian kadang-kadang itu kalau punya masalah begini dipikir dewe. Oh, berarti ini, padahal kesimpulannya salah. Maka hati-hati di dalam kehidupan kita. Kalau dapat sebuah permasalahan, kalau memang tidak yakin, maka jangan disikapi sendiri. Kadang-kadang cara pikir kita salah. Kita tanya kepada guru kita, para ulama, ya, agar cara pikirnya terarah. Banyak loh, saya itu sering salah paham di dalam kehidupan selama ini. Dulu pernah bersikap begini dan begitu, saya anggap benar karena mengandalkan logika. Setelah bertanya kepada guru, ternyata ya benar harus dengan logika, tapi logika yang terarah cara pikirnya, bukan logika yang dipahami sendiri, bukan logika yang terjebak di dalam, terkungkung di dalam
logikanya yang dia pahami sendiri, tidak. Ya. Al-Qur'an itu ngajari logika. Hadis juga begitu. Bahasa Arab itu bahasa yang logis. Nah, sehingga orang yang sudah terbiasa belajar itu dan mutalaah terhadap hari itu pasti cara pikirnya terarah. Apalagi yang sudah belajar usul fikih, itu cara pikirnya terarah. Oh begini, syukur-syukur ada yang pernah belajar mantik, itu cara pikirnya terarah. Baik. Maka jamaah barakallahu fikum, kemudian faqal, ada yang mengatakan begini. Tadi, ya Rasulullah, ala aqtuluh. Ya Rasulullah, apa perlu saya bunuh orang itu? Yang engkau marah kepada dia, yang engkau tidak ridho kepada dia karena engkau menganggap dia mempermainkan Al-Qur'an, kok tidak tanya kepada Nabi padahal Nabi ada. Wa ana baina azhurikum. Loh, aku itu ada di antara kalian, kok enggak takon? Kok enggak tanya, kok enggak tanya fatwa gitu. Apa pelajarannya? Yang pertama adalah reaksinya sahabat Nabi ketika Nabi marah. Ketika Nabi tidak ridho terhadap perlakuan seseorang. Ketika Nabi marah terhadap perlakuan seseorang karena orang itu mencela Al-Qur'an. Karena orang itu dianggap sebagai mempermainkan Al-Qur'an. Nabi marah, sahabat juga marah. Wahai saudara-saudaraku yang waktu itu dengan maksud baik mungkin ngedem-ngedemi atau sok ngedem-ngedemi Rasulullah itu loh, memaafkan, ngajari kita memaafkan bagi yang mencela beliau. Pertanyaannya, engkau kemana kan hadis ini? Apakah Nabi memarahi sahabat ini? Reaksinya begitu luar biasa. Apa perlu tak bunuh itu? Begitu. Sehingga kalau dikatakan dia mempermainkan Al-Qur'an, berarti dia mempermainkan syariat dan mempermainkan Nabi SAW, karena sampai Nabi bereaksi, wa ana baina adhurikum. Lah aku ini masih ada di antara kalian. Loh, ini reaksinya sahabat Nabi yang yang mencintai Nabi SAW. Dan kita bagaimana? Tidak tersinggung belas sih Nabi dihina itu, tidak tersinggung belas. Minim pegel titik lah. Minimal pegel titik. Wah, anjene mogel no wong iku. Minimal ngono tok, tidak ada. Dan bagaimana kita akan bersama dengan Nabi nanti di surga? Sementara bagaimana perasaan kita ketika Nabi kita dihina? Baik. Kalau kita mengambil pelajaran di dalam bab ini, yaitu babut talak, yaitu bab tentang talak, berarti tidak sah ketika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, sawen wis iki megelno bojoku, talak telu langsung. Tidak bisa. Berarti tidak sah talaknya. Atau dijajil. Ini, talak siji loro telu langsung. Itu tidak sah talaknya. Apa sih hikmahnya? Kenapa talak itu tidak langsung sekali cerai, sekali katakan cerai langsung bisa? Karena Allah tahu bahwa kadang-kadang kita dikuasai hawa nafsu. Kadang-kadang loh rumah tangga itu tukaran sepele, gara-gara emosi ngomong pegatan ae Mas. Iya wis oke, ayo tok, ngono tok. Tapi setelah mengatakan itu sewengi kewangen. Loh, ngene iki. Karena kadang-kadang kerjaannya manusia itu menyesal. Nyesel lah apa aku ngomong pegatan. Ngomong pegatan temen ya apa? Umpama gugat cerai saya, kata seorang istri misalkan. Umpama gugat cerai saya kemudian diterima oleh suami saya dan kemudian diketok palu oleh hakim. Nyesel aku. Padahal aku emosi tok. Ada tahap yang panjang di dalam perceraian itu, tidak gampang. Nikahnya gampang, cerainya sulit. Itu syariat Islam. Jangan dibalik. Nikahnya sulit, alasannya terop larang lah, catering larang, aduh spray ketek macam-macam. Pegatannya gampang. Jadi kelihatan kalau nikahnya tidak karena Allah. Itu cirinya.
Nikah aja nggak berkah begitu. Padahal nikah itu sudah direncanakan 3 tahun. Pacaran ini 3 tahun, kayak kredit motor 3 tahun. Jarine nyelengi ya nyelengi dosa barang. Ya. Setelah itu ketika nikah, tukaran titik, waduh langsung. Aku heran selama 3 tahun saya dekat dengan dia, maksudnya pacaran maksiat itu. Dia itu baik, ya jelas pacaran itu topeng. Pacaran itu jaga imet. Napa nggih jaga imet? Pirsa nggih maksudnya jaga imet nggih. Lek arek nom-nom ngerti. Mek napa nggih gengsi. Wis pacaran sing dituduh-tuduhno iku ya sing wangi-wangine ngono. Kelek kecut dak dudono. Iya wong pacaran. Lek isu keteke ndelembok ngono ndak ero. Rone pokoknya make up tebel, glowing kayak tekel. Ndak tahu kalau sebenarnya pacare sing ayu iki yo ngentutan asine. Ndak ero. Lah kalau sudah suami istri kan ngerti tingkah lakuke. HP-an di kursi moro-moro jengking titik moro dot ngono ya. Karena ketika sudah bersuami ketika bersuami istri berumah tangga, yaitu pacaran sesungguhnya. Akan tahu bagaimana perilakunya dia. Akan tahu ketika dia bangun tidur dia nggak pakai make up itu bagaimana. Oh ngene rupane ngene mblekenyek ngene. Ya kan ngerti kan. Tapi walaupun wajahmu mblekenyek, perasaanku tidak bergeser sama sekali. Ngono kan akhirnya. Lha arek pacarane palsu kabeh, uslap, hebak, itreng ah. Palsu ka? Kabeh. Lha wong ana upa lugur titik ndek bucu kene iku. Awalah sayang, upane lho ngingai aku dimplok dhewe. Waduh, lek dadi bojone ndak kira asli ya. Aja upa, jangan tewel gelandotan ngene lho. Dijarno ae. Wih, gila nih kok arek cilik ngono Mas. Gitu jamaah barakallahu fikum. Sehingga kalau kita lihat kaidahnya begini di dalam Islam, nikah itu gampang, cerai itu sulit. Tahapnya itu lama. Dipersulit administrasinya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalik. Kalau sampai di dalam rumah tangga ada seorang suami gampang-gampang ngucap cerai, dia seburuk-buruknya laki-laki. Kalau sampai di dalam rumah tangga ada seorang istri sing lek ngucap khulu gugat cerai itu sedina ping 3 koyo ngombe pil, dia seburuk-buruknya istri. Ini perlu diingat-ingat. Barakallahu fikum. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, Allah nggak ingin kita menyesal di dalam berbuat, sehingga ada sesuatu yang harus dipersulit langkahnya menuju sebuah tujuan. Ya, baik. Kemudian hadis berikutnya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan talaqa Abu Rukanah Ummu Rukanah. Waktu itu Abu Rukanah menceraikan Ummu Rukanah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Rukanah. Rasulullah bilang begini, raji'i imra'atak. Kembalilah kepada istrimu. Cerai itu loh. Nabi menyarankan bali onang bojomu. Kembali ke istrimu. Ada apa kok dikatakan seperti itu? Kemudian faqal inni talaqtuhu matsalasa. Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya Ummu Rukanah itu sudah tak ceraikan 3 kali. Ya, qal qad alimtu raji'uha. Aku sudah tahu. Bali'ah. Kembali kepadanya. Mencerainya 3 talak. Beliau berkata, aku sudah tahu, kembalilah kepadanya. Apa penjelasan di dalam hal ini? Maksudnya adalah qad talaqtuha salasa. Ini ada proses begini, yaitu yang tidak sabar menceraikan istrinya langsung 3 kali. Waktu Rasulullah menasihati, coba perhatikan dalam hadis ini. Rasulullah kan nasihati, balik olah, nang istrimu balik ke rumahnya. Langsung taat apa enggak? Langsung taat apa mboten di hadis ini? Coba kita akan mencerna betul-betul kondisinya. Sik rodok badali didik. Maksudnya ngeten,
Loh kan sudah tak ceraikan 3 kali. Aku roh, jari Nabi. Saya sudah tahu. Maksudnya ini menggambarkan begitu perpisahan ini sudah diambang batas seolah-olah. Seolah-olah begini loh, wis aku ndak mau balik lagi ya Rasulullah. Kayak gitu loh maksudnya. Wah, aku wis ngamuk tenanan iki. Wis aku tekad menceraikan istriku tenanan. Kayak gitu kan seolah-olah. Ya, rasa bahasanya itu kalau kita bayangkan. Nah, tapi Rasul bilang enggak, balik. Ya, ada faidah di sini. Yang pertama, mentalak langsung 3 tidak sah. Yang kedua, wis salah. Kebanyakan orang yang dalam konflik perceraian itu sebagian itu hanya karena emosi. Hanya karena emosi, nyesel nanti itu. Dunia akhirat nyesel bercerai. Emosi, salah paham kadang-kadang. Paling ya cemburu, tapi ndak iso mbuktikno. Gitu. Andai kan ada bukti ini multi tafsir. Nah, jadi dijelaskan begini. Atau tukaran-tukaran sepele. Mbok sego kurang mateng, sambal kurang pedas. Goreng wak pitik sing ono getine jerone. Gitu. Terus masak bandeng rine sik nyerongot-nyerongot misalkan ngono didadekno masalah. Kecuali memang kasusnya adalah kasus besar yang berhubungan dengan kemaksiatan. Nah ini Allah tidak ingin kita menyesal di dalam berumah tangga. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian faidah berikutnya di dalam hadis ini adalah hati-hati ketika di dalam berumah tangga, jangan sekedar mengandalkan emosi, jangan sekedar mengandalkan ego. Keegoisan kita sama-sama memiliki keegoisan. Ya. Maka kita perlu mencontoh bagaimana sikap Abu Darda dan Ummu Darda radhiyallahu anhuma. Kata di antara mereka, seandainya aku marah, tolong buat aku ridho. Dan seandainya engkau marah, akan aku buat engkau ridho kepadaku. Jadi begitu maksudnya. Kalau seandainya istri marah kepada suami memang pemimpin, ndak kenean gitu loh. Disinggung sedikit harga dirinya, kepemimpinannya muncul, egonya muncul tinggi, egonya laki-laki. Tapi juga ndak harus begitu. Kalau memang istrinya marah banget dan kita kadang-kadang merasa di dalam pihak yang benar, coba dicerna betul-betul sakjane lho opo sih masalah iki. Wah, lame ngene tok wis salah wis. Coba sih tak guyoni bojoku bae ndak ngamuk. Tiba-tiba masuk ke rumah, bojone didik-didik ngono. Akhirnya moro-moro kan guyu, opo sing idik-idikin terus lak guyu. Misale gitu. Tapi jangan disalahpahami. Oh, berarti lek bojo ngamuk didik-didik ndak semua suka. Bisa jadi tambah ngamuk, ngene-ngene njoko lading ngene gerai-gerai di lading ngene. Bisa jadi. Maksudnya bagaimana caranya? Bagaimana pasangan ini ridho? Apalagi ketika suami yang marah, istri juga harus berupaya keras dengan sekuat tenaga agar suaminya nggak marah. Bahaya kalau suami marah ini. Apapun yang panjenengan lakukan ya Ibu, tidak akan bisa dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, sedekahnya dengan menyingkirkan batu dari pinggir jalan, senyum kepada orang lain tidak akan pernah dijadikan pahala oleh Allah karena suaminya murka kepada panjenengan. Lebih berbahaya ketika suami murka. Kalau istri murka, bahaya apa mboten? Ya bahaya, paling rice cooker ya ngintip ngono iki. Terus wajan ndak dikorai. Kora-koran sak umru digonongno ae. Wingi mari tuku sayuran kangkung sawi alum. Kok kuning ndak diutik. Soale ngamuk nang bapak. Lho kan ana sing guyu iku pengalaman. Ya. Tuku pindang sampai sisike mrotol kabeh. Ndak diutik sampai pindangnya ucul. Nah, dikondol kucing. Tuku Pak daging lho sampai biru kabeh dagingnya. Itu resikonya kalau istri marah.
memean ndak dientasi sampai buki. Gitu. Ini kasus-kasus yang ada gitu. Bukan pengalaman saya, bukan. Ya. Ngoten. Nggih napa nggih? Kandhani kok. Anak iki lho kadang-kadang ndak salah diamui. Lah padahal tukarane mbek bapake. Wis rada ya apa ngono lho ya. Biasanya ngajari anak hitung-hitungan 1 tambah 1 loro ini. 1 tambah 1 ngono ndak entos, ngono kadang-kadang. Hanya gara-gara tukaran karo bapak. Hati-hati. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang didiskusikan monggo menjelang Isya? Monggo Bu. Pun buki ya. Nggih, monggo Bu. Ngapokno apa Mas? Oh iya, paham. Terus saudaranya yang disuruh nyeraikan terpengaruh? Sudah ngucap cerai apa enggak? Oh, baik. Jadi ada 2 bersaudara laki-laki. Nggih. Iya. Terus dulure ngomong, pegaten ae istrimu iku. Cekne kapok ngoten. Supaya kapok pegaten lho. Mosok dipegat iso kapok ya. Di mana rumusnya? Lho, di mana rumusnya? Iya, saya paham maksudnya panjenengan. Di mana rumusnya untuk didik istri itu ada dengan perpegatan? Ya lucu. Namanya istri itu harus dididik. Karena memang tugasnya laki-laki mendidik istri. Maka harus sabar laki-laki ketika istri kadang-kadang ya mbalelo didik-didik. Bandel kadang ngomongane. Oh tapi ini jadikan dasar. Iku lho Pak. Jarine ustad, aku tuh sabar sama ngelawan apa? Wong suaku iku. Bukan itu. Karena apa? Karena tabiatnya perempuan iku Bu, bengkok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu khuliqana min dila, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, Pak. Tulang rusuk ya bengkok. Wonten tulang rusuk sing kenceng. Wonten sing wis dijal-jal dibumbu kecap. Tapi lek ngene jenenge iga, iku ngene. Bengkok. Tabiatnya wanita begitu. Lah lek kok ditegesi potol, tapi lek dijarno tetep ngene. Satu kesalahan yang dilakukan istri terus dimaklumi, dia akan semakin bengkok, ngeladra tambah. Ngene apa nggih? Kalau terlalu keras didik istri, dia patah hati. Lah begitu memang suruh sabar. Lek ndak sabar ojo rabi karo wedok. Rabi karo kucing alas. Benar beres. Atau ndak rabi? Ya. Begitu memang. Jadi tidak dengan cara megat. Nah, tapi kalau misalkan sudah dalam tahap yang serius, sudah dinasehati, sudah dipisahkan ranjangnya, sudah ada pukulan di situ tapi ad-darbu ghairul mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Tapi kok tetep ae mediasi loh. Tahapnya cerai itu loh panjang. Mediasi. Dimediasi, kemudian ada penengah di situ di antara keluarga ketemu ya apa. Kok tetep ae? Bisa jadi begini. Lek sampean sih tetep ndak berubah, engko iso tak pegat. Engko. Lah sik engko. Lek sampean ndak iso berubah, engko iso tak pegat. Nah, diancam ngono. Yo, beneran ngono. Lah berarti memang waktunya pegatan. Waktunya 2021 ganti istri. Nah, gitu. Namun kalau masih itu ya memang harus dididik. Masalahnya adalah laki-lakinya juga harusnya dididik. Berarti dia sebenarnya belum siap nikah. Dianggapnya nikah itu mek seneng-seneng. Enggak, nikah itu banyak masalah. Nambah masalah. Ya gitu ya.
Ojo rabi bukan begitu. Ya, enggak apa-apa. Karena di setiap masalah ini ada pahala. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Nggih, monggo Pak. Baik, mengenai orang tua Nabi di surga apa neraka. Saya jelaskan sedikit. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ayahnya Nabi di surga atau di neraka. Yaitu yang pertama dalil yang digunakan adalah hadis Nabi SAW di dalam Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seseorang laki-laki dia mengatakan begini, ya Rasulullah, aina abi, ya Rasulullah, ayahku di mana ya Rasulullah? Maksudnya di surga apa di neraka? Rasulullah menjawab begini, finnar, bapakmu di neraka. Nah, kemudian falamma qaffada'a, setelah itu kemudian beliau menjawab di neraka ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggilnya, lalu beliau berkata, da'ahu faqal inni abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Hadisnya sahih. Ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama bahwa ayahnya Nabi di neraka. Namun kemudian yang berpendapat bahwa orang tuanya Nabi di surga adalah mengkritik hadis ini. Ya, hadis bisa dikritik, kecuali kalau muttafaqun alaih sulit dikritik. Ini aja. Sahih Muslim, Sahih Bukhari bisa dikritik kok. Bisa dikritik Sahih Bukhari. Yang nggak bisa dikritik Al-Quran jelas. Muttafaqun alaih sulit dikritik. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa beliau mengatakan di antara diutusnya Nabi Isa dengan diutusnya Rasulullah itu namanya adalah masa fatrah, masa kekosongan kenabian. Coba siapa nama pendeta yang bertemu Nabi ketika kecil itu? Buhaira. Agamanya apa itu? Agamanya apa kalau ditanya? Pakai kitab apa? Al-Quran? Pakai Al-Quran enggak? Enggak kan? Baik. Ya. Tapi beliau paham bahwa ini nanti yang jadi nabi. Berarti pendeta itu masuk di dalam ahlul fatrah, meyakini akan ada nabi. Ini orang-orang yang nanti masuk surga. Berarti tidak nembah Yesus begitu. Orang ini yang masuk ahlul fatrah. Bahkan siapa saudaranya Ibunda Khadijah, siapa? Ya, ahlul fatrah enggak dia? Ahlul fatrah. Karena dia meyakini bahwa suamimu ini bakal jadi nabi. Kalau saya nanti hidup di zaman beliau, saya ikut beliau. Ini orang ahli surga. Ya. Dan orang tua Nabi dianggap masuk di dalam masa fatrah. Sehingga pendapat kedua mengatakan orang tua Nabi di surga. Wallahu a'lam bishawab, saya ikut pendapat pertama. Andaikan panjenengan ikut pendapat kedua, enggak masalah. Sama-sama ada ulamanya gitu loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir sebelum dit. Nggih, monggo Mas Diki. Ya? Iya. Ya. Sikap sahabat Nabi itu tadi, ketika Rasulullah marah, dia ikut marah. Namanya kekasih. Rasulullah marah, dia ikut marah. Namun bagaimana pertanyaan beliau tadi, yaitu ketika ada seseorang menghina Nabi di hadapan kita, apa sikap kita? Apa kayak gini?
Ya Rasulullah, ala aqtudhu. Ya Rasulullah, apa tak matikan aja orang itu? Ya, tapi Nabi melarang kan. Nabi melarang. Sikap kita harus marah. Ini marah karena Allah begini nih. Sikap kita harus wajib marah. Tapi yang kedua, bagaimana ekspresi marahnya itu masalahnya. Ekspresi marah di zaman sekarang ini itu bagaimana? Apakah dengan kemarahan kita akan mudorotnya semakin banyak? Apakah dengan kemarahan kita, dengan ekspresi kemarahan kita, Islam semakin tercoreng? Itu yang dipikirkan. Nah, kalau saya di posisi itu, saya lihat dulu, loh orang ini memang awam kok ya, ini sakno. Kalau mampu diajak diskusi, diajak diskusi. Dibalik logikanya, kemudian disentuh perasaannya. Kemudian ketika dia tidak menerima penjelasan ini, maka sudah. Atau kita tidak bisa berbuat apa-apa, tinggalkan. Sebagai bentuk bahwa kita marah dengan sikapnya dia. Gitu. Pernah di dalam sebuah grup keluarga. Ya keluarga besar. Ya keluarga besar kan mau macam-macam. Ya ono sing taat, ono sing salat, ono sing ndak, ono sing dodolan bir. Jadi dia ngiklan itu ya untuk tahun baru ini gini begini mereknya ini. Saya ndak betah saya sudah nahan dari dulu untuk bersabar tak tolak di dalam hati, nyari kesempatan saya bisa masuk, bisa nyentuh perasaannya dia. Setelah didakwain ndak selesai, kemudian saya keluar. Iku sudah puncak saya itu. Waduh, iki saya harus ngambil sikap saya. Maka sikap yang saya lakukan adalah keluar dari grup itu. Nah, jadi ini harus ada sikap itu. Ada kemungkaran kita harus ada sikap. Ekspresinya tapi yang benar. Tapi ketika sebelum live saya enggak moro-moro live grup meninggalkan grup, enggak. Saya minta izin. Mohon maaf saya begini dan begitu, saya mohon izin grup. Mohon izin keluar dari grup. Tapi ternyata orang yang nge-share itu perasaan. Langsung jabri saya. Gitu. Dan dia tahu sikap saya. Dan semua orang di grup itu tahu bahwa saya bersikap karena ada postingan itu. Yang penting ngatur sikap itu. Sampai sekarang tetap ya pernah teleponan juga sama saya. Ngatur sikap aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.